Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bu Ita. Kemarin Bu Ita chat saya kalau ada perlu diobrolin. Ini saya ada waktu luang. Kita mau ngobrol di mana nih? Siang Bu Ria. Iya Bu Ria, saya pengen nge-share beberapa cerita nih. Bagaimana kalau kita ngobrol di ruang belajar aja bagaimana? Sebenarnya ruangannya kosong. Baik Bu Ita, mari kita ke sana. Mari Bu. Jadi Bu Ita pingin share masalah apa nih? Jadi gini Bu, saya mau cerita kaitannya masalah pelaksanaan P5 di semester 2 besok Bu. Oh iya, P5 tema selanjutnya di semester 2 koordinasinya Bu Ita ya? Iya Bu, betul. Di semester 2 koordinator P5-nya saya. Nah, ini ada sedikit permasalahan mengenai persiapan P5-nya tersebut. Baiklah, kalau begitu Bu Ita, dari obrolan kita siang ini, apa yang Bu Ita harapkan nantinya? Begini Bu Ria, P5 besok kan mengambil tema berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Nah, saya berencana memilih topik pembuatan robotik. Tapi ada beberapa kendala terkait rencana saya tersebut. Saya berharap setelah berbicara dengan Bu Ria, saya dapat menemukan solusi dari kendala pada persiapan P5 nantinya. Oh, begitu ya Bu Ita. Kalau boleh tahu, persiapan P5 untuk semester 2 sudah berapa persen Bu? Kalau saya buat persentase sih sekitar 50%, baru 50% Bu. Berarti separuh persiapannya ya Bu. Padahal waktu tinggal 2 bulan lagi. Lalu kendala apa yang Bu Ita alami? Kendalanya seperti ini Bu, kan robotik ini adalah hal yang baru ya di sekolah kita. Ya, Dan lagi pula subjek P5-nya itu adalah anak kelas 7. Saya merasa nggak sanggup kalau mempersiapkan ini sendirian. Dan lagi pula saya khawatir ketika pelaksanaannya nanti terjadi beberapa kendala di lapangan, baik dalam penyampaian materi maupun ketika prakteknya. wah, topik robotik sepertinya seru ya Bu. Tapi memang ini bukan hal yang mudah untuk menjalankan menjadi topik P5 di sekolah. Sebelumnya, Bu Hita, apakah bisa menceritakan persiapan apa yang sudah dilakukan? Jadi sejak bulan Juli kemarin, Bu, saya sudah bersama tim itu melakukan apa ya, semacam pelatihan. Saya mengajak guru-guru yang saya rasa mampu di bidang IT. Nah, dari tim tersebut kami sudah mulai belajar terkait robotik. Untuk pelaksanaan P5 kan tidak hanya apa praktek saja, tapi sebagai tim kan kita harus menyiapkan perangkat administrasinya seperti modul, lalu video tutorial, terus materi ajar, dan lain-lain. Nah, dikarenakan kesibukan beberapa guru yang masuk dalam tim saya, itu banyak persiapan yang tertunda, Bu. Saya perkirakan juga nanti ketika pelaksanaannya itu juga akan muncul masalah lagi. Masalah ketika saat membimbing anak dalam proses pengkodingan, terus jumlah guru yang mendampingi juga terbatas. Saya khawatir, Bu, kami dan tim tidak bisa mendampingi dan memfasilitasi anak-anak secara maksimal. Itu yang saya jadikan kendala, Bu. Wah, kalau seperti itu harus segera dipecahkan ya Bu permasalahannya. Setahu saya dalam P5 tentunya diperlukan kolaborasi antar warga sekolah kan Bu. Bisakah Bu Ita mencari atau aset dari sekolah kita lain guru yang bisa membantu pelaksanaan P5 di sekolah kita? Iya sih, Bu, betul harus ada kolaborasi. Selain guru, saya minta bantuan ke siapa lagi ya yang di sekolah? Sepertinya murid ya? Murid mungkin, Bu, murid kelas 8 dan 9. Kan ada ekstra robotik itu, Bu, yang kelas 8 dan 9. Nah, mereka kan sudah punya dasar dalam bidang pengkodingan robotik.
Nah, murid kelas 8 dan 9 bisa ikut andil juga kan Bu dalam persiapan P5 ini. Lalu kira-kira peran mereka sebagai apa ya Bu dalam membantu P5 nanti? Kalau saya melibatkan kelas 8 dan 9, mungkin saya bisa mengajak mereka membantu dalam proses persiapan administrasinya. Bisa minta tolong misalkan pembuatan video tutorial, lalu bisa minta tolong membuat materi ajarnya, lalu modulnya. Saya yakin mereka bisa kok Bu untuk membuat seperti itu, kan mereka sudah terlatih memiliki dasar-dasar robotik. Wah, ide yang bagus Bu. Lalu bagaimana terkait kendala yang Bu Hita perkiraan saat pelaksanaan di lapangan dan prakteknya? Kalau di prakteknya sih, apa saya ajak anak-anak tersebut ikut terjun langsung di lapangan ya Bu? Mereka jadi mentor untuk adik kelasnya, jadi membantu mendampingi adik-adik kelasnya ketika di lapangan. Saya setuju sih Bu. Hal tersebut tentunya akan menjadikan pengalaman menarik bagi mereka. Semisal mereka bersedia melakukan langkah apa yang Bu Hita akan lakukan untuk menindaklanjutinya. Untuk pertama mungkin saya akan menyampaikan kepada tim saya dulu sih Bu, sama guru-guru yang berada di tim saya. Nah, nanti kalau mereka setuju, baru saya akan mengumpulkan anak-anak kelas 8, 9 yang tergabung di tim robotik. Dan ketika nanti saya akan berkoordinasi dengan mereka, ketika mereka menyetujuinya, saya akan menjadwalkannya untuk melakukan koordinasi setelahnya. Mungkin bisa habis tes kan ini seminggu ini kan tes ya Bu, mungkin kan pulangnya tidak terlalu sore, kalau biasanya jam 3. Nah, pulang tes ini bisa saya gunakan waktu untuk koordinasi dan melakukan pelatihan bersama anak kelas 8 dan 9 tersebut. Wah, semoga ini menjadi solusi yang terbaik ya Bu, dan tentunya mengurangi beban kerja Bu Hita selaku koordinator P5. Saya jadi tidak sabar nih melihat antusias anak-anak saat P5 nantinya. Iya sih Bu, amin. Terima kasih ya Bu Ria atas supportnya. Dari pembicaraan kita ini saya merasa lega, tercerahkan, juga tidak galau lagi. Terima kasih ya Bu Ria. Sama-sama Bu Hita. Lalu, kapan Bu Hita akan memulai koordinasi persiapannya? Untuk bersama guru-guru mungkin saya jadwalkan besok hari Senin Bu setelah tes. Kan ada waktu longgar setelahnya. Wah, kebetulan ya ada waktu longgar setelah tes. Baik Bu Hita, saya doakan semua tim robotik support atas apa yang Bu Hita rencanakan. Semoga tema P5 ini menjadi salah satu program terbaik di sekolah. Ya, amin. Terima kasih ya Bu Ria. Lega rasanya sudah ada teman yang mau mendengarkan cerita saya. Sama-sama Bu Hita, senang rasanya bisa menjadi bagian dalam proses permasalahan Bu Hita dihadapi.